Adam itu diberikan otoritas. Ya. Banyak orang berkata, kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Adam itu jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mencegahnya? Betul nggak, Lamirian? Betul kan? Betul, tadi Pak Jari keterangin gitu. Tuhan Maha Kuasa. Kenapa Tuhan tidak mencegah itu Adam jatuh dalam dosa? Nah ini, dengar dulu jawabannya. Jawabannya adalah, Tuhan tahu Adam akan jatuh dalam dosa. Karena Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan kemuliaannya. Yesaya 43 ayat 7. Dan manusia itu punya kelemahan. Manusia bukan maha kuasa. Ya, makanya Tuhan menciptakan Adam serupa dan segambar. Kenapa? Tuhan tahu manusia itu akan jatuh dalam dosa. Tapi akan ada konsekuensinya. Jadi diberikan otoritas. Kenapa? Karena Tuhan maha pengasih. Dia sayang. Jadi manusia meskipun jatuh, tetap Tuhan sayang. Karena manusia diciptakan sesuai dengan kemuliaannya. Nah, kerajaan maut ini pada waktu manusia jatuh dalam dosa ini, kerajaan maut ini direbut oleh iblis. Untuk itu Tuhan mengirimkan nabi-nabi, tapi mereka bunuh. Kan ada dalam Matius 23 ayat 34 yang Yesus katakan, aku telah mengirim nabi-nabi, orang-orang ahli, tapi mereka membunuhnya mereka. Nah, makanya yang mengambil, makanya dari kitab Maliaki sampai perjanjian baru itu 400 tahun loh Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel. Itu suci senyap selama 400 tahun. Nah datanglah sesuai dalam nubuatan, datanglah sang juru selamat. Siapa itu? Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan dalam perantaran firman-Nya. Firman ini yang menjadi manusia. Nah Yesus ini yang merebut kekuasaan itu dari genggaman Nuhan, ya dengarin, genggaman maut itu. Nah, pada waktu Adam jatuh dalam dosa, kerajaan maut ini diambil. Yang pertama, kematian rohani. Yang kedua, kematian jasmani. Upah dosa adalah maut. Yang ketiga, kematian kekal. Nah, tiga ini harus direbut. Yang rebut siapa? Tidak mungkin manusia, nabi nggak bisa. Yang bisa mengambil ini semua, merebut dari kuasanya iblis adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang mengambil. Firman Tuhan di mana? Ayub 1 ayat 21. Apa bunyinya? Tuhan yang memberi, Tuhan pula juga yang mengambilnya. Amin. Nah, jadi Tuhan yang memberi, Tuhan pula juga mengambil. Jadi kerajaan maut ini harus diambil oleh Tuhan sendiri. Apa dengan datang? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Yohanes 3 ayat 16. Ngambil itu, jangan cara apa? Makanya Yesus datang. Yesus, nih, hubungan kita dengan Allah Bapa di sorga menjadi damai. Pendamaian. Tidak mengalami kematian rohani. Nah, kemudian, kematian jasmani. Manusia mati, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tapi kita manusia mati daging. Darah dan daging tidak punya tempat kerja sorga. Tapi darah dan daging ini, dia tidak punya hak di sorga. Tapi kita, Yesus sudah memakai tubuh sorgawi. Di mana ayatnya? 1 Korintus 15 ayat yang ke-49 dan 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 sampai 54. Nah, jadi kalau kita orang Kristen hanya mati satu kali. Ayatnya di mana? Yohanes 5 ayat 29 sampai 30. Nanti kita buka sebentar. Pak Bobong bicara dulu. Nah, jadi manusia itu hanya mati satu kali. Orang Kristen. Nah, kemudian kekekalan. Yesus sendiri berkata apa? Tidak seorang pun dapat mengambil dari tanganku. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Kemudian Yesus bilang apa? Aku memberikan hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun ya dapat mengambil dariku. Di mana ayatnya? Yohanes 10 ayat 28. Nanti kita buka ayatnya. Yohanes 10 ayat 28. Kemudian dalam Yohanes 11 ayat 25. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, itulah. Jadi Yesus memberikan hidup yang kekal. Jadi orang Kristen lahir harus percaya Yesus. Dia harus hidup baru. Dia harus dimetrekan. Nah, pada waktu dia dimetrekan, dibaptis waktu kecil, dia besar, diajar. Karena firman Tuhan, ingat, jangan kita balik-balik ya. Yang pertama apa? Beritakan Injil. Orang tua dari anak kecil ini dengar. Baptislah, baptis. Satu keluarga dibaptis, ada warga baru baptis, ajarlah. Makanya gereja mula-mula itu apa? Mereka baptisnya kecil. Habis itu diajar. Ajar apa? Tentang pemuritan.
Di mana ayatnya? 1 Korintus 11 ayat 20 sampai selanjutnya. Sampai 26, 27 itu. Nah, jadi setelah dibaptis pengajaran, nah itu sudah penyelamatan. Nah, kemudian kalau manusia mati, kemana mereka? Nah, Yesus kan sudah menjanjikan keselamatan. Jadi manusia itu mati hanya satu kali, orang Kristen. Ingat, di dalam Ibrani 9 ayat 27, manusia ditentukan mati satu kali. Kalau ada manusia yang bangkit seperti dalam Alkitab, ada 7 orang yang dibangkitkan oleh Tuhan, itu kata spesial. Kalau orang yang mati, bangkit kembali spesial. Itu khusus. Nah, kalau orang Kristen yang mati hanya mati satu kali, itu nanti dia akan dibangkitkan memakai tubuh kemuliaan. Nah, bagaimana dengan orang yang di luar Kristus, tidak percaya Yesus, yang matinya 2 kali? Ayatnya di mana? Wahyu 20 ayat yang kelima. Nanti pada waktu orang Kristen, pada waktu Yesus datang kedua kali, seperti yang Yesus katakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai 11, di situ Yesus akan terangkat dan dia akan kembali. Kedatangan Yesus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Yesus nanti datang, disitulah sangkakala bunyi. Pas begitu, Yesus datang. Saya dalam yang Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 27 sampai 28. Yesus katakan apa? Pada waktu aku datang, anak manusia datang, ya, ada yang tidak mati sampai kedatangan anak Allah, anak-anak Tuhan. Siapa? Orang-orang Kristen pada waktu Yesus datang, ya, pada waktu Yesus datang, ada yang tidak mati. Siapa? Orang-orang yang percaya. Karena sebelum kedatangan Yesus datang itu, ada namanya 7 malapetaka. Jadi seperti yang Musa sampaikan dalam Ulangan 18 ayat 15. Akan bangkat nabi dari saudara-saudaramu. Apa maksudnya? Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dari perbudakan. Sedangkan Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Oke? Nah, dari dosa. Nah, itulah jadi pada waktu nanti Yesus datang, 7 malapetaka itu berjalan. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, ada 10 malapetaka. Tapi kedatangan Yesus cuma 7. Nanti saya tanya sama teman-teman, kenapa sampai 7? Itu nanti. Ya, kenapa sampai 7 saja? Nah, Yesus pada waktu datang, orang-orang yang tidak dimeteraikan, sesuai dalam kitab Yeremia 5 ayat 22 dan selanjutnya, ya. Kemudian dalam kitab Amos, ya, Amos 3. Kemudian Mika 4 ya, dan selanjutnya. Nah, di situ ada dijelaskan bahwa mereka ini akan mengalami sesuai nubuatan pada waktu Yesus datang. Dalam kitab Daniel juga ya. Nanti Yesus datang, itu orang yang ini mereka sebelum Yesus datang, mereka ini mengalami siksaan sesuai dalam Wahyu 16 ya. Ini, mereka mengalami namanya apa ya namanya ya? Seperti bangsa Mesir pada waktu mereka menjajah Israel itu. Jadi laut menjadi darah ya, itu meterai ke-5. Laut menjadi darah, air-air mereka tersisa, nanti bara-bara api. Tapi orang Kristen yang sudah dimeteraikan, sesuai dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14, Wahyu 13 dan Wahyu 14, di situ kita baca, itu tidak apa-apa kita. Kita tinggal menunggu saja. Kan cuma berapa tahun saja itu ya. Sekitar 3,5 tahun itu ya. Jadi nanti mereka mengalami itu penyiksaan. Nah, langsung sebelum mereka dihabiskan, kita orang Kristen ini yang percaya pada waktu itu, waktu Yesus datang, sangkakala bunyi. Nah, ini nanti mengalami rapture. Jadi orang mati yang di kuburan dibangkitkan dulu. Itu ayatnya di mana? Yang tadi saya jelaskan. 1 Tesalonika 4 ayat 14 ya, 13 sampai 17, ya 18 ya. Nanti itu orang mati di kuburan itu dibangkitkan dulu, tubuhnya dibangkitkan. Memakai tubuh kemuliaan. Ayatnya di mana? 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 sampai 54. Nah, itu nanti dibangkitkan. Nanti setelah dibangkitkan, yang melihat Yesus ini mereka rapture, diubahkan memakai tubuh kemuliaan seperti Yesus. Terangkat. Nah, yang orang-orang ini langsung sudah selesai, itu sudah. Goncangan-guncang, elektronik mati, semua dihabiskan. Nah, nanti mereka dibangkitkan enggak? Tidak. Belum. Selama 1000 tahun. 1000 tahun itu apa? Yang terangkat ke kota Kudus, naik ke Yerusalem baru. Selama 1000 tahun. Iblisnya bagaimana? Diikat. Nah, orang mati ini kan baru mati 1 kali.
Nah, nanti setelah Wahyu 21, kota kudus itu turun, iblis dilepaskan. Setelah masa 1000 tahun, iblis dilepaskan. Iblis dilepaskan, mereka-mereka ini kan dijanjikan kan untuk pesta seks kan. Nah, mereka ini dibangunkan. Mereka memakai tubuh seperti Adam, kembali seperti manusia. Ayatnya di mana? 1 Korintus 15 ayat 45, ya, 45, 46. Mereka dipakai, dikasih hidup kembali. Nah, di situ mereka menyerbu kota-kota kudus, Wahyu 21. Mereka menyerbu kota kudus, waktu kota kudus turun, mau ini kan, nah langsung Tuhan menghabiskan mereka dengan nabi-nabi palsu, dengan dia punya raja-raja, iblis semua, dibuang langsung ke dalam api neraka. Wahyu 20 ayat yang ke-10 dibuang ke dalam neraka. Habislah, itulah kematian kedua. Nanti mereka dibangkitkan, Wahyu 20 ayat 5. Oke? Saya pikir begitu juga ya, karena firman Tuhan